Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Momon di channel Momon Pajak. Ini video kedua berkaitan dengan pengisian SPT 1771 untuk PP non PP 23 ya. Jadi bagaimana kita akan melakukan penghitungan PPh-nya? Mari saksikan video berikut ini. Nah, sebelum kita lebih detail ya, kita harus pahami dulu bahwa penghitungan penghasilan untuk PP untuk wajib pajak 17 untuk wajib pajak non PP 23 atau wajib pajak umum lah katakanlah bisa seperti itu, yaitu seluruh wajib pajak badan itu wajib melakukan pembukuan. Nah, bagaimana ketentuan pembukuan ini? Ini yang pertama, pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan ketentuan. A. Memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. B. Menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian prinsip taat azas dengan stelsel akrual dan stelsel kas. D. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari DJP. Sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang. Yang F, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Nah, catatan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan tadi, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online, wajib disimpan selama 10 tahun. Oke, kita lihat nih bagaimana sedikit penghitungan dari PPh untuk wajib pajak pada tadi ya. Jadi yang pertama kita misalnya menentukan dulu jumlah seluruh penghasilan bruto totalnya berapa selama 1 tahun. Kemudian kita rekap juga biaya-biaya selama 1 tahun. Nah, nanti setelah hasilnya kita kurangkan itu mendapatkan penghasilan itu komersil. Kemudian mungkin nanti ada koreksi fiskal, baik koreksi fiskal positif atau negatif. Kemudian dari situ kita mendapatkan penghasilan itu fiskal. Kemudian jika ada kompensasi kerugian, dia akan mengurangi penghasilan kena pajak. Kemudian mendapatkan PPh terhutang. Nah, PPh terhutang ini nanti kita lihat apakah ada kredit pajak, kemudian apakah ada yang dipotong atau dipungut pihak ketiga, apa ada yang dibayar sendiri, kemudian total kredit pajak berapa, maka hasil akhirnya dari seluruh operasional kegiatan usaha kita itu ada PPh nanti bisa kelihatan apakah PPh-nya kurang dibayar atau lebih dibayar. Tarifnya berapa persen? Untuk PPh badan turun ya. Jadi ada undang-undang namanya Ciptaker ya mungkin ya. Undang-undang itu dari tarif pajak sebelumnya 25% turun menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan mulai tahun pajak 2022 ya sekarang ya. Jadi itu turun lagi menjadi 22%. Nah, bahkan untuk perusahaan yang go public juga bisa mendapat tarif yang lebih rendah dari tarif normal. Aturannya kalau misalnya tarif PPh dan publik semuanya ada 5%, lebih rendah dari tarif normal itu 20%. Jadi kalau tarif untuk yang go public ini ya 19% untuk 2020-2021 tahun pajaknya. Kemudian mulai 2022 17%. Ini contoh simpel saja, contoh penghitungan pajak. Jadi misalnya wajib pajak untuk menghitung pajak yang terutang untuk wajib pajak badan dalam negeri dan BT. Jadi misalnya penghasilan kena pajak PT Damai pada tahun pajak 2020 sebesar 3,640 miliar ya, 3 miliar 640 juta. Ini kan mungkin ya, tentu saja ada hitung-hitungannya ya. Jadi makanya maka PPh yang terutang untuk pajak 2020 dikali 20% itu 800 juta 800 ribu. Nah, tadi ya, kalau di awal tadi kita lihat ada kredit pajak ya. Kredit pajak ini apa aja? Jadi kredit pajak itu bisa berupa pemotongan dan atau pemungutan PPh. Jadi misalnya PPh pasal 2, ini pemungutan PPh atas impor atau transaksi tertentu lainnya. Kemudian ada PPh pasal 3, pemotongan PPh antara lain atas persewaan harta ya, selain tanah dan atau bangunan. Jadi misalnya sewa alat berat, sewa kendaraan. Kalau misalnya ada bukti potong pasal 3, itu bisa menjadi kredit pajak. Kemudian pembayaran PPh oleh wajib pajak sendiri, asuransi PPh pasal 25 yang dibayar bulanan. Kemudian PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri, PPh pasal 24. Untuk kredit pajak PPh pasal 24, misalnya PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah yang lebih kecil. Jadi ada dua pilihan ya. Yang pertama PPh yang dipotong atau dibayarkan di luar negeri atau batas maksimum kredit pajak luar negeri.
atau KPLN, kredit pajak luar negeri. Batas maksimumnya, jadi penghasilan di luar negeri dibagi penghasilan kena pajak dikali PPh terutang. Catatannya, jika penghasilan kena pajak lebih kecil daripada penghasilan luar negeri, maka batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah sebesar PPh terutang atas penghasilan kena pajak. Kemudian kita lihat sedikit bentuk formulirnya ya. SPT BPOA dan formulir 1371. Ini formulir induknya 1371 ya. Kemudian ini halaman 2 nih di sini. Kemudian ini lampiran 1 penghitungan penghasilan neto fiskal. Kemudian lampiran 2-nya ini perincian HPP, biaya usaha lain dan biaya dari luar usaha. Kemudian formulir 17713 itu kredit pajak dalam negeri. Formulir 1771 ayat 4 PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Formulir 5 itu ada daftar eh, penyertaan modal dan daftar susunan pengurus, dan yang terakhir formulir 17716 daftar penyertaan modal, daftar daftar utang ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPT, jadi melampirkan laporan keuangan lengkap seperti neraca, laporan laba rugi, daftar penyusunan, dan lain-lain. Jadi sebelum kita mengisi SPT ya siapkan dulu neraca dan laporan laba rugi. Yang diisi terlebih dahulu adalah induknya, mohon maaf adalah lampirannya, baru dia induknya. Kalau nanti di pengisian dalam form DJP online itu sudah otomatis ya, dia dari halaman terakhir dulu, nanti baru dari lampiran dulu, nanti baru ke induk. Kemudian dari hasil perhitungan jika ada SPT kurang bayar, maka harus dibayar terlebih dahulu. Pembayaran dapat dilakukan di kantor pos atau bank ya, dengan buat kode billing. Ini contoh ilustrasi ya, ilustrasi dari pengisian SPT 1771 ini. Jadi untuk lebih memahami ya bagaimana nanti kita akan membuat laporan SPT, ya tentu saja kita eh, melihat dengan contoh ya, dengan contoh apa yang akan kita kita isi di SPT tersebut. Oke, terima kasih. Sementara ini kita cukupkan dulu di video kedua ya. Nanti kita lanjut di video ketiga tentang ilustrasi dan bagaimana pengisian SPT dan sanksi ketika kita tidak lapor atau terlambat lapor berkaitan dengan SPT tahunan PPh badan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.